Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di channel YouTube saya. Ya, channel ini akan membahas tentang investasi saham dan juga tentang bisnis online, dan juga saya sesekali ya tentang desain-desain animasi seperti apa. Nah, jadi teman-teman silakan ya subscribe dulu ya channel saya ini agar teman-teman bisa mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan nanti saya akan update lagi materi-materi mungkin seputar tentang saham. Nah, oke, untuk teman-teman yang masih baru ya atau teman-teman yang pemula. Nah, jadi saya sedikit sharing untuk para teman-teman pemula. Nah, jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi saham, nah teman-teman harus yang pertama adalah mindsetnya dulu ya, mindsetnya dulu. Jadi penting, kenapa mindsetnya dulu Mas Farhan? Nah, karena mindset itu kunci pertama agar kita memulai investasi di bursa saham. Nah, jadi yang pertama adalah mindset, tujuan kita investasi untuk apa. Nah, jadi teman-teman kalau mau berinvestasi di saham, pastikan harus tahu tujuannya gitu. Oh, saya mau kaya dari investasi. Ya nggak ada salah sih, Warren Buffett pun bisa kaya dari investasi gitu. Tinggal bagaimana kita menjalankan sebuah prosesnya agar investasi kita terus berkembang ya, yang dimana kita bisa mengolah keuangan kita supaya uang kita ini terus berlipat-lipat ganda dari saham-saham yang multi bagger gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah kita punya mindset untuk bagaimana cara kita membuat uang kita berlipat-lipat ganda. Nah, jadi pertama mindsetnya dulu, bagaimana nih uang kita yang katakanlah misalkan 500.000 bisa menjadi 1 juta ya, dan masih banyak lagi. Terus selain mindset itu adalah emosi control. Nah, jadi kita harus mengkontrol juga emosi kita, karena saham sendiri siklusnya naik turunnya cepat. Nah, jadi teman-teman harus memahami siklus dari harga saham dan juga siklus dari IISG. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir. Nah, kalau teman-teman nanti ikutin channel saya ini, nanti akan mendapatkan insight-insight baru ya tentang seputar dengan saham. Oke, terus yang terakhir adalah kita harus memanage keuangan kita agar ketika kita investasi di saham, kita menemukan saham-saham yang mungkin kita diprediksikan akan naik, ternyata turun. Nah, jadi teman-teman harus bisa memanage keuangannya. Misalkan gini, teman-teman punya modal 500.000 atau ya katakanlah 500.000. Nah, teman-teman mau investasi nih di saham, katakanlah saham BRIS, Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau teman-teman di Bank Syariah Indonesia, maka kan teman-teman harus tahu berapa uang kita investasikan ke situ. Contoh kalau misalkan bank syariah, kita asumsikan aja ya, andaikan harganya itu di 370. Nah, artinya kan kalau teman-teman beli satu lot itu 37.000. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman mau semuanya beli, itu sekitar mungkin 12 lot. Nah, satu lot itu 100 lembar ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus memanage keuangan. Jangan sampai uang kita yang 500.000 itu dimasukkan seluruhnya di satu saham kalau kita nggak punya pengalaman. Nah, saran saya, teman-teman harus memanage keuangannya. Kalau mau masuk saham itu minimal 10% dari dana. Nah, kenapa? Karena supaya risiko ketika saham turun kita bisa membackup. Nah, jadi kalau nanti saham turun, kita nggak terlalu rugi banyak. Kalau kita 100% dana kita, nah maka kan kerugian kita banyak. Nah, jadi seperti itu. Terus juga kalau ketika 10% kita masuk ke saham itu, ketika naik kita bisa cicil. Ya, misalkan 20% ya atau 30%. Nanti kalau memang saham itu udah tidak kuat dalam menembus resisten, nah teman-teman bisa jual. Jadi kalau dia udah mulai turun, bisa jual secara bertahap atau seluruhnya.
Nah, oke, itu sharing saya kali ini. Kurang lebihnya teman-teman silakan, nanti akan ada next video dari saya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Oke, salam luar biasa.